Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisa Surya Lestari. Saya di sini sebagai moderator kelompok 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dan hukum perkembangan peserta didik yang akan dijelaskan oleh saya dan teman-teman saya. Implikasi prinsip-prinsip hukum perkembangan terhadap pendidikan. Ketika individu memasuki usia sekolah, yakni antara 7 sampai dengan 12 tahun, individu dimaksud sudah dapat disebut sebagai peserta didik. Akan berhubungan dengan proses pembelajaran dalam suatu sistem pendidikan. Cara pembelajaran yang diharapkan harus sesuai dengan tahapan perkembangan anak, yakni memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Programnya disusun secara fleksibel dan tidak kaku serta memperhatikan perbedaan anak-anak. 2. Tidak dilakukan secara monoton, tetapi disajikan secara variatif melalui banyak aktivitas. 3. Melibatkan penggunaan berbagai media dan sumber belajar sehingga memungkinkan anak terlibat secara penuh dengan menggunakan berbagai proses perkembangannya. Aspek-aspek perkembangan peserta didik yang berimplikasi terhadap proses pendidikan yang akan diuraikan seperti berikut. 1. Implikasi perkembangan biologis dan perseptual. Secara fisik, anak usia sekolah dasar memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan kondisi fisik sebelum dan sesudahnya. Karakteristik perkembangan fisik ini perlu dipelajari dan dipahami karena akan memiliki implikasi tertentu bagi penyelenggaraan pendidikan. Proses perkembangan biologis atau perkembangan fisik mencakup perubahan-perubahan dalam tubuh individu seperti pertumbuhan otak, otot, sistem syaraf, struktur tulang, hormon, organ-organ, dan lain-lain. Termasuk juga di dalamnya perubahan dalam kemampuan fisik seperti perubahan dalam penglihatan, kekuatan otot, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah implikasi perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual erat kaitannya dengan potensi otak manusia. Potensi otak manusia hanya tampak 8% sebagai pikiran sadar, sedangkan sisanya 92% disebut alam bawah sadar. Dari penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa presentasi otak manusia hanya berkaitan dengan perkembangan intelektual hanya memuat 8% saja. Proses perkembangan intelektual melibatkan perubahan dalam kemampuan dan pola berpikir, kemahiran berbahasa, dan cara individu memperoleh pengetahuan dari lingkungannya. Aktivitas seperti mengganti, mengamati, dan mengklasifikasi benda-benda, menyatukan beberapa kata menjadi satu kalimat, menghafal doa, memecahkan soal-soal matematika, dan menceritakan pengalaman kepada orang lain merupakan proses intelektual dalam perkembangan anak. 3. Implikasi perkembangan bahasa. Bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Pada dasarnya, bahasa sebagai alat komunikasi tidak hanya berupa bicara, melainkan juga dapat diwujudkan dengan tanda isyarat, tangan, atau anggota tubuh lainnya yang memiliki aturan sendiri. Bahasa sangat erat kaitannya dengan perkembangan pikiran individu tampak dalam perkembangan bahasanya, yaitu kemampuan membentuk pengertian, menyusun pendapat, dan menarik kesimpulan. Implikasi perkembangan bahasa pada peserta didik. A. Apabila kegiatan pembelajaran yang diciptakan bersifat efektif, maka perkembangan bahasa peserta didik dapat berkembang secara optimal. Sebaliknya, apabila kegiatan pembelajaran kurang efektif, maka dapat diprediksi bahwa perkembangan bahasa peserta didik akan mengalami hambatan. B. Bahasa adalah alat komunikasi yang paling efektif dalam pergaulan sosial. Jadi, ingin menghasilkan pembelajaran yang efektif untuk mendapatkan hasil pendidikan yang optimal, maka sangat diperlukan bahasa yang komunikatif dan memungkinkan peserta didik yang terlibat dalam interaksi pembelajaran dapat berperan secara aktif dan produktif. C. Meskipun umumnya anak SD memiliki kemampuan potensial yang berbeda-beda, namun pemberian lingkungan yang kondusif bagi perkembangan bahasa sejak dini sangat diperlukan. 4. Implikasi perkembangan kreativitas. Secara umum, kreativitas dapat diartikan sebagai kemampuan berpikir dan bersikap
tentang sesuatu dengan cara yang baru dan tidak biasa guna menghasilkan penyelesaian yang unik terhadap persoalan. Kreativitas merupakan suatu aktivitas otak yang terorganisasikan, komprehensif, imajinatif, tinggi untuk menghasilkan sesuatu yang orisinil. Oleh karena itu, kreativitas lebih dikatakan sebagai sesuatu yang lebih inovatif daripada reproduktif. 5. Implikasi perkembangan sosial. Manusia menurut pembawaannya adalah makhluk sosial. Sejak dilahirkan, bayi sudah termasuk ke dalam masyarakat kecil yang disebut keluarga. Ketika kecil, mulanya anak-anak hanya mempunyai hak saja. Di dalam rumah tangga, ia mempunyai hak untuk dipelihara dan dilindungi oleh orang tuanya. Namun, lama kelamaan, keadaan itu berubah. Anak-anak yang pada mulanya hanya mempunyai hak saja, berangsur-angsur mempunyai kewajiban. Lingkungan sosial merupakan pengaruh luar yang datang dari orang lain. Selain itu, yang termasuk lingkungan sosial ialah pendidikan. Yang dimaksud dengan pendidikan adalah pengaruh yang disengaja dari anggota berbagai golongan tertentu, seperti pengaruh ayah, nenek, paman, dan guru-guru. Perkembangan sosial merupakan proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, tradisi, atau meleburkan diri menjadi satu kesatuan yang saling berkomunikasi dan bekerja sama. Yang keenam, ada implikasi perkembangan emosional. Emosi merupakan keadaan pada diri seseorang yang disertai warna efektif, baik pada tingkat lemah maupun pada tingkat yang luas. Contoh tentang pengaruh-pengaruh emosi terhadap perilaku individu dalam pembelajaran diantaranya adalah yang pertama, memperkuat dan melemahkan semangat apabila timbul rasa senang atau kecewa atas hasil belajar yang dicapai. Yang kedua, menghambat konsentrasi belajar apabila sedang mengalami ketegangan emosi. Yang ketiga, mengganggu penyesuaian sosial apabila terjadi rasa cemburu dan iri hati. Yang keempat, suasana emosional yang dialami individu semasa kecilnya akan mempengaruhi sikapnya di kemudian hari. Yang ketujuh, ada implikasi perkembangan moral. Moral bukan hanya memiliki arti bertingkah laku sopan santun, bertingkah dengan lemah lembut dan berbakti kepada orang tua saja, melainkan lebih luas lagi dari itu. Selalu berkata jujur, bertindak konsekuen, bertanggung jawab, cinta bangsa dan sesama manusia, mengabdi kepada kerakyatan negara, berkemauan keras, berperasaan halus, dan sebagainya. Termasuk pula ke dalam moral yang perlu dikembangkan dan ditanamkan dalam hati sanubari anak-anak. Perkembangan moral anak dapat berlangsung, yaitu melalui penanaman pengertian tentang tingkah laku yang benar-benar salah atau baik buruk oleh orang tua dan gurunya. Implikasi perkembangan spiritual. Anak-anak sebenarnya telah memiliki dasar-dasar kemampuan spiritual yang dibawanya sejak lahir. Untuk mengembangkan kemampuan ini, pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, untuk melahirkan manusia yang ber-IQ tinggi dibutuhkan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada perkembangan aspek IQ dan IQ saja. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan nilai yang menempatkan perilaku dan hidup manusia dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya. Berikut ini juga merupakan beberapa implikasi prinsip-prinsip hukum perkembangan terhadap pendidikan, yaitu yang pertama, pengembangan materi yang mencakup penyusunan, pemilihan, penggunaan, strategi, metodologi, sumber, evaluasi belajar mengajar, hendaknya memperhatikan periode perkembangan peserta didik. Yang kedua, program kurikulum belajar mengajar disusun secara bertahap dan berjenjang sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Ketentuannya seperti yang pertama, dari sederhana menuju ke kompleks. Yang kedua, dari mudah menjadi sukar. Yang ketiga, sistem belajar mengajar diorganisasikan agar terlaksana prinsip mastery learning atau belajar tuntas dan continuous progress atau maju berkelanjutan. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, sampai batas tertentu. Pada ini, Samsudin pada tahun 2004 menyatakan program dan strategi belajar mengajar seyogianya dikembangkan dan diorganisasikan perlakuan atau intervensi yang dapat merangsang dan mempercepat laju perkembangan peserta didik. Dalam konteks ini, pernyataan tersebut menyoroti pentingnya peran program dan strategi pembelajaran dalam mendorong perkembangan peserta didik. Intinya adalah bahwa proses belajar mengajar tidak hanya sekedar transfer informasi, tetapi juga harus dirancang secara aktif untuk yang pertama yaitu merangsang di sini dimaksudkan untuk memicu minat, rasa
rasa ingin tahu dan aktivitas belajar siswa. Yang selanjutnya yaitu mempercepat. Mempercepat di sini dimaksudkan untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran dalam waktu yang lebih efisien.